Pernah gak sih, lu lagi jalan biasa aja, tapi rasanya kayak semua orang ngeliatin. Padahal lu cuma ke Indomaret, bukan naik panggung. Atau pas lu salah ngomong dikit, ketawa canggung. Terus pas pulang malah kepikiran, tadi gue kelihatan aneh gak ya? Momen klasik lainnya, jalan kepleset, gak sampai jatuh, tapi cukup bikin harga diri lu turun satu tingkat. Belum lagi soal outfit, sebenarnya biasa aja, tapi seharian ngerasa gak pede, kayak semua mata ngejudge. Padahal kenyataannya gak ada yang peduli segitunya. Kita sering ngerasa hidup kayak lagi direkam kamera tak kasat mata, seolah-olah ada lampu sorot gede yang terus ngikutin tiap gerakan kita. Padahal lampunya cuma nyala di kepala kita sendiri. Masalahnya bukan karena lu kepedean, bukan karena lu ngerasa paling penting. Ini murni cara kerja otak. Psikologi menyebutnya fenomena ini spotlight effect. Sederhananya gini, otak lu ngerasa seolah-olah ada lampu sorot yang selalu ngarah ke lu. Setiap gerakan, setiap kesalahan kecil, setiap hal canggung, rasanya kelihatan semua orang. Kenapa bisa gitu? Karena lu hidup di kepala lu sendiri. Lu dengar suara lu sendiri. Lu ngerasain deg-degan lu sendiri. Lu sadar penuh sama kesalahan lu sendiri. Sementara orang lain, mereka hidup di kepala mereka masing-masing. Tapi otak kita suka ketipu. Karena pengalaman hidup kita selalu dari sudut pandang diri sendiri. Kita jadi ngerasa, kalau ini kerasa besar buat gue, pasti kerasa besar juga buat orang lain. Padahal belum tentu. Ada riset klasik dari psikolog Thomas Gilovich. Pesertanya disuruh pakai kaos yang menurut mereka memalukan, lalu masuk ke ruangan penuh orang. Sebelum masuk, mereka disuruh nebak berapa banyak orang yang bakal sadar sama kaos itu. Dan hasilnya, mereka nebak jauh lebih banyak dari kenyataannya. Mayoritas orang di ruangan itu bahkan gak inget pesertanya pakai kaos apa. So, artinya apa? Bukan karena lu gak penting, tapi karena semua orang lagi sibuk jadi tokoh utama di hidup mereka sendiri. Kita ngerasa jadi pusat perhatian, bukan karena semua orang fokus ke kita, tapi karena kita terlalu fokus ke diri sendiri. Dan di titik ini, spotlight itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala kita. Contoh spotlight effect di kehidupan sehari-hari. Misalnya pas lu lagi diskusi kelompok, sebelum buka mulut, kepala lu udah ribut duluan. Akhirnya, lu milih diem. Atau pas mau upload sesuatu, foto udah oke, caption udah kepikiran, tapi tangan berhenti, takut dinilai, takut dikomentarin, takut dijulitin orang lain. Contoh lain, lu masuk ke ruangan baru, lu ngerasa semua mata ngeliat, padahal kenyataannya ada yang lagi mikirin kerjaan, ada yang lagi capek, ada yang malah insecure juga. Setiap orang sibuk sama versinya sendiri, tapi spotlight effect bikin kita ngerasa momen kecil itu jadi kejadian besar. Terus apa dampaknya kalau terus nurutin spotlight effect? Yang pertama, lu jadi nahan diri buat nyoba. Kedua, milih aman daripada jujur. 3, gak jadi diri sendiri, cuma versi paling diterima. Bukan karena lu gak mampu, tapi karena lu kebanyakan mikir tentang reaksi orang. Pelan-pelan, bukan dunia yang menyempit, tapi hidup lu yang mengecil. Dan yang ironis, semua batasan itu dibikin bukan sama orang lain, tapi sama asumsi di kepala sendiri. Jadi solusinya adalah, pertama, ini penting. Tujuannya bukan jadi orang yang gak peduli sama sekali. Karena jujur aja, kalau ada orang bilang dia gak peduli penilaian siapapun, biasanya dia bohong, atau lagi denial. Yang realistis itu bukan gak peduli, tapi ngurangin porsi pedulinya. Satu trik sederhana, setiap kali lu ngerasa malu atau overthinking, tanya pelan-pelan ke diri sendiri, sebulan lagi gue masih ingat momen ini gak?
Dan kalau lu aja lupa, kenapa lu yakin orang lain bakal inget hidup lu? Kedua, bedain antara kesalahan nyata dan rasa malu imajiner. Kalau lu beneran salah ke orang, ya beresin, minta maaf, selesai. Tapi, kalau cuma malu karena salah ngomong dikit, suara gemeter, outfit ngerasa aneh, itu bukan masalah hidup. Itu cuma ego lu lagi kebesaran. Dan itu manusiawi. Ketiga, berhenti jadi penonton hidup sendiri. Banyak orang hidup sambil nonton dirinya dari luar. Gue kelihatan aneh gak ya? Gue kelihatan pintar gak ya? Gue kelihatan sukses gak ya? Padahal hidup bukan reality show. Gak ada kamera, gak ada juri. Lagi ngobrol, dengerin, bukan nge-review ekspresi muka sendiri. Lagi jalan, jalan aja, bukan ngekritik gaya jalan sendiri. Keempat, orang yang kelihatan paling pede biasanya bukan yang paling sempurna, tapi yang sadar satu hal. Dia adalah main character di hidupnya sendiri. Bukan sibuk mikirin gimana kelihatannya di mata orang, tapi fokus ngejalanin hidupnya tanpa nunggu tepuk tangan. Ingat ini pelan-pelan. Hidup lu kerasa berat bukan karena banyak yang merhatiin, tapi karena lu kebanyakan ngerasa diperhatiin. Begitu perasaan itu turun, hidup nggak langsung jadi mudah, tapi jauh lebih ringan. Karena di dunia nyata, fokus orang ke hidup lu jauh lebih kecil daripada yang lu bayangin. Dan justru dengan nyadar hal ini, lu bisa berhenti ngebolehin rasa malu kecil ngatur hidup lu. So, jalanlah dengan pede, tegak, layaknya tokoh utama di cerita hidup lu sendiri.